aja. Thank you. Bilang kalau udah record. Oke. Nah, as you can see guys, subject. What is subject? Nah, subject tuh refers to the door of the action in the sentence. Kan maksudnya kayak door tuh apa bejir? Door tuh apa gitu kan? Ini Miss kita pernah ngomongin di apa ya? Di Zoom dia gitu. Tapi door tuh biasanya kayak ya pelaku aksinya. Itu cuman bahasa bahasa fancy-nya aja namanya door. Jadi kayak itu apa sih orang yang kayak actively engage di actionnya atau di tasknya daripada bukan kayak yang ngelakuinnya intinya lah. Ya basically subject gitu kan. Nah subjek itu tuh nggak kayak apa sih, subjek tuh bisa kayak berbagai macam gitu, bisa noun, bisa kata benda, bisa pronoun atau kata pengganti atau noun phrase gitu bentuknya. Kalau misalnya menurut Oxford Dictionary itu subject is defined as a noun or noun phrase or pronoun representing the person of a thing, that person that performs the action of the verb. Jadi ya dia ngelakuin aksinya intinya gitu lah, simpelnya. Kan juga pasti tahu subject. Itu kurang lebih sama kayak di bahasa Indonesia lah, kalau yang itu. Misalnya gini, apa sih, misalnya gini. Coba ini mana, coba ini mana yang, coba yang ini. Yang Marina Beach is one of the most famous beaches. Itu yang subjek apa? Aku mau tanya coba. Yang Marina Beach is one of the most famous beaches in South India. Itu subjeknya apa? Nah, Marina Beach, right? Kalau misalnya yang ini, we visited Hampi last week, itu subjeknya apa? Kalau we visited Hampi last week, we ya kan, nah jadi nggak hanya nama orang atau apanya, tapi juga bisa pronounnya. Jadi kayak we, kita visited Hampi last week gitu. Nah ya kurang lebih kayak gitu. Dan itu pasti kan udah tahu itu kurang lebih sama nama apa sih bahasa Indonesia. Jadi simpelnya tuh adalah gitu. Ya. Sentence tapi di dalam kalimat itu bisa lebih dari satu subjek. Itu bisa either compound subject atau dua yang bisa kayak ngelakuin hal yang berbeda sama sekali, hal yang berbeda, kayak beda banget, tapi masih dalam kayak konteks yang sama gitu lah. Itu juga bisa. Ada di Inggris kayak bisa juga. Berarti dua predikat. Enggak dong, dua subjek maksudnya dong. Ya, they could be doing the exact opposite thing tapi in the same context. Gitu sih. Nanti aku kasih contohnya nanti pas kayak mau soal gitu-gitu. Intinya gitu lah. Itu cuman kayak kalian keep aja in the back of your guys' mind gitu lah. Aku di otak aja itu informasinya. Nah tapi ada beberapa sentences yang kayak nggak perlu subjek gitu lah buat kayak buat it to make sense, buat kayak masuk akal gitu lah. Contohnya apa? Imperative sentence. Imperative sentence apa? What is that? Ya intinya imperative sentence itu adalah kalimat yang nggak perlu subjek buat itu masuk akal gitu lah. Kalau di bahasa Indonesia kan ya kurang lebih harus punya, ya kecuali itu sih beberapa kondisi, tapi ya biasanya itu kayak perintah. Imperative sentence itu perintah. Jadi kayak close the door, open the door, kayak terus kayak turn off the light. Nah itu kayak perintah. Itu imperative sentence. Kita nggak perlu kan subjek buat kayak tahu apa yang orang itu ngomongin gitu loh kayak. Oh no itu enggak sih, enggak termasuk, tapi kayak lebih ke pokoknya kalimat perintah itu tuh imperative sentence, dimana itu tuh kita tuh nggak perlu ada subjek buat kayak kita langsung ngerti lah kayak gue harus mati lampunya, gue harus tutup pintunya, bla 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 gitu lah, kurang lebih gitu. Atau bisa kayak nggak usah kayak yang kayak keras gini, bisa juga kayak gini kayak turn left at the next intersection, kayak kalian ngasih instruksi, itu juga termasuk imperative sentence. Itu kan dimana kalian tuh nggak perlu
nggak perlu apa sih namanya, nggak perlu subjek buat kayak tahu, oh gue harus lewat sini di intersection ini, oke gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Paham nggak guys? Jadi subjek ini kurang lebih paham nggak? Apa sih ketik UGM kalau misalnya paham. Anjay UGM. Semoga yang di sini mau UGM keterima, amin. Oke. Predikat. Next ini saja. Nah ini yang aku ditanyain juga di apa sih di NGL. Ini kenapa aku mau bikin dari ini actually? Karena ada yang nanyain gitu lah. Tapi coba aku jelasin dulu ya. Nah, predikat. Predikat kalau di tadi kan seperti yang kalian bilang kan, predikat tuh kan kayak kurang lebih kayak kata kerja gitu kan ya. Pokoknya kurang lebih kalian bilang kayak predikat tuh itu. Nah, itu juga sama di English, cuman lebih di-expand, lebih jauh lagi reach-nya. Predikat itu contains the verb that represent the action done by the subject, the receiver, blah blah blah. Tapi juga ngasih tahu informasi tentang subjek itu dan verb itu dan waktunya dan lain-lain. Jadi kayak ada yang nanya gitu kan, Kak, ini kok predikatnya ini semua, bukannya kalau misalnya di bahasa Indonesia tuh masuknya ke keterangan atau ke pelengkap. Di Inggris nggak kayak gitu. Maksudnya kayak gimana kan? Maksudnya kayak gimana? Bentar nih. Misalnya gini. Misalnya gini. A cat was sleeping under the parked car. Nah, subjeknya tuh adalah a cat. Lalu predikatnya tuh was sleeping under the parked car. Nah, ngerti nggak maksud aku bedanya gimana? Jadi itu dia tuh dari awal kata kerjanya ada, dari awal auxiliary verb atau linking verbnya ada, sampai dengan kata kerja lalu sampai akhir, itu tuh predikatnya basically. Iya, waktu dijelasin di verbnya, iya. Waktu itu dijelasin di verbnya kan, was sleeping, nah ya gitu. Atau misalnya kayak gini, I received three new dresses for my birthday. I-nya tuh subjek, lalu receive sampai birthday-nya, itu predikatnya. Gitu. Itu bedanya di Inggris sama di Indo sih kan beda banget kan. Maksudnya kayak kalau di Indo kan udah kayak oh ini subjek, ini predikat, lalu ini objek gitu kan. For my birthday itu keterangan gitu kan. Bisa gitu kan. Tapi enggak, kalau di Inggris oke, I itu subjek, lalu predikatnya oke, receive sampai birthday gitu. Ngerti nggak guys? Atau misalnya contoh lain deh yang aku belum liatin. Nih, nomor 8. Coba kalian identify subjek sama predikatnya apa? Nomor 8. Inggris tuh, bukannya nggak ada, tapi lebih ke nggak terlalu dipakai. Ya, nanti aku jelasin lah. Itu bakal masuk ke ranah lainnya gitu. Nanti aku jelasin. Ayo, nomor 8 apa? Ada yang bilang 3 children sisanya P. Subjeknya 3 children sisanya predikat. Oke, S-nya children sisanya P. Oke. Nah, aku nunggu beberapa orang lagi deh buat ketik. 3 children juga sisanya P. Oke. Oke, kita coba cek deh jawabannya ya. Karena udah lumayan banyak orang jawab deh. Nah, ini yes, pada bener semua, anjay, bener semua. Nomor 8 itu adalah subjeknya 3 children, lalu predikatnya did not go sampai schoolnya. Anjay. Kan juga. Jadi simple lah, lumayan simple lah. Kayak apa ya? Ya intinya apa sih predikat tuh ya kalau misalnya di sini ya kayak ya predikat itu adalah ada kata kerja yang nge-represent
aksi yang dilakuin oleh subjeknya dan yang penerima action itu, dan juga informasi lain tentang subjek, tentang kata kerjanya, dan juga tentang waktu atau tempat dari aksi itu yang berlangsung dan lain-lain gitulah. Assalamualaikum Oxford. Anjay, amin. Gitu, kurang lebih gitu. Super simple, right? Super simple. Ini bakal jadi foundation kita buat belajar pronoun dan lain-lainnya gitu lah. Karena kalau misalnya kalian udah tau, oke, subjek ini predikat, itu udah bakal lumayan membantu gitu lah. Next, ada materi yang aku pengen ntar. Pronoun. Oke. Nah, ini apa sih namanya? I think you guys tahu sih, harusnya. Pasti tahu. Pronoun tuh yang biasanya kata pengganti sih. Kayak him, her, his, him, gitu. SPO kalau di UTBK gimana guys? Coba kalian jawab. Nanya, tapi predikat tuh apa perlu dirincikan satu lagi? Maksudnya gimana ya? Aku mau kayak bisa dielaborasi nggak? Maksudnya gimana? Bentar lagi ambil makan, santai. Predikat bisa dari kata kerja sampai akhir itu dipengaruhi oleh grammar atau verb subject. Intinya apa sih, dari auxiliary verb atau linking verbnya sampai akhir itu biasanya ya apa sih namanya, predikatnya, intinya gitu sih. Iya, jadi kayak bisa pokoknya dari auxiliary verb atau linking verbnya sampai akhir gitu lah biasanya. Oh ya, tadi nanya predikat itu apa perlu dirincikan satu-satu lagi, maksudnya gimana ya? Bisa dielaborasi nggak? Kurang lebih gitu sih subjek predikat. Kayak simpelnya bahasa bayinya gitu. Aku tunggu yang nanya itu ya. Yang tanya apa perlu dirincikan satu-satu lagi itu tadi. Tuh, ini kayak kata kiasan. Hah? Enggak. Maksudnya gimana ya? Oke, wait, aku lanjut dulu. Nah, pronoun itu adalah kata pengganti atau kata substitusi buat kata bendanya basically. When your reader or listener already know which noun you're referring to, for example, you might say, mungkin kamu bilang, I have a dog, she's brown and white. Oke, she's-nya itu adalah pronounnya. Karena kita udah tahu, oke, dia lagi ngomongin anjingnya. Oke, berarti she's itu adalah anjingnya gitu loh. Bisa dipakai buat kayak, ya, biar ada variasi juga, lebih kayak ada variasi. Masuk kayak I have a dog and the dog is brown and white, kan kayak agak kayak gimana gitu kan. So ya apa sih, nggak perlu lagi kamu clarify kalau kamu tuh lagi nge-describe dog kamu atau anjing kamu in the second sentence karena kamu udah mention dia di the first sentence, ya nggak? Lu udah bilang aku tuh punya anjing, dia itu warnanya brown and white gitu loh. I have a dog, she's brown and white. Jadi itu bisa avoid repetition yang annoying dari kata the dog gitu lah. Ini ada banyak banget nih, kayak ada banyak banget jenis pronoun, tapi itu kayak kalian nggak perlu ngafalin atau apa, kayak it's simple sih. Intinya kata pengganti aja gitu. Ya, pronoun tuh kayak I, me, us, you, themselves, who, that. Terus kayak kalau misalnya gini lah, the distinguishing characteristic of pronoun itu mereka bisa substitute noun gitu kan. Kayak tadi, Sarah has always loved fashion. Misalnya lu apa sih namanya, mau kayak ngomongin buat Sarah kan, lu bisa bilang kayak she announced she wants to go, kayak simple aja. Lu nggak perlu bilang tuh Sarah lagi atau kayak apa sih namanya yang lainnya gitu. Dan kalau misalnya lu ganti bilang my sister announced that Sarah wants to, kan kayak jadinya lu kayak ngomongin orang yang beda gitu kan, kayak what the hell maksud lu apa gitu kan. Itu biasanya buat
kayak avoid confusion. Kayak oke, gue ngomonginnya ini orang atau gue ngomonginnya hal ini aja. Dan itu biar konsisten juga all throughout gitu lah. Dan orang nggak bingung kamu ngomongin apa gitu lah. Iya, intinya gitu. He, she, it, him, her, themselves, dia dan kita. Bisa gitu. Kami, dia, kita, kami. Bisa gitu doang kalau di bahasa Indonesia. Jadi kalau kayak tadi, kan tadi bilang, oh my god, English tuh simple banget, cuma SP doang. Pronounnya be like him, her, his, she, it, blah 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 gitu. Jadi kayak kalau pronounnya agak ribet, I guess. Karena itu kamu harus tahu gendernya, terus kamu harus tahu itu benda kah masuknya atau masuknya ke kayak apa sih ini hidup kah, terus kamu kalau misalnya kita udah beda lagi, kalau misalnya mereka udah beda lagi gitu kan. Jadi kayak udah beda-beda gitu loh, harus kayak pronounnya aku nggak pelajarin materinya dulu sebelum quizzes bisa kacau ya kan. Kalau jadi tuh kayak kalau kalian bilang tadi tuh gampang ya cuma kayak subjek predikat, oh tidak, pronounnya agak ribet gitu lah. enggak jadi. Tapi gitu. Lebih sih kayak gitu. Apa ya? Ini sebenarnya first. Oke. Ini dia. With pronoun blah blah blah. And then also okay. Oke, jadi tuh ada yang namanya antecedent. Tinggi ada hasilnya. Nah, aku sama verb 1, 2, 3 nanti pronoun. Iya, bener. Kalau verb, biasanya kalau verb 3 gitu kayak bisa him. Kalau bisa, jadi kalau cowok tuh he, his, him gitu kan. Kalau cewek coba ya she, her gitu kan. She, her, begitu doang. Ya, verb itu juga ngaruh ke pronoun yang kita pakai juga sih. Beberapa ya. You're not wrong about that. Thank you udah point that out. Tadi aku mau main antecedent. I don't know if that's how you say it, tapi untuk biar kamu tahu cara gunain pronoun, kalian juga harus introduce the noun first, right? Nah, apa sih noun-nya itu? Namanya adalah antecedent. Ya, antecedent. Jadi kata subjeknya atau kata bendanya itu namanya antecedent. Kalau misalnya kita pakai pronoun belakangannya gitu lah. Jadi kayak my family tests my patience, but I love them. Nah, kalau di sini berarti antecedentnya apa? Kalau di sini berarti antecedentnya apa coba? Family. Nah, benar. Antecedentnya adalah family. Biar kita nggak bingung them-nya tuh maksudnya siapa gitu kan. Nah, sama with the sign was too far away for George to read it. Nah, sign-nya itu adalah antecedent-nya, lalu it-nya adalah pronoun-nya. Biasanya kayak gitu lah. Biar kita nggak bingung orangnya tuh ngomongin apa gitu lah. Orangnya tuh ngomongin siapa. Kurang lebih kayak gitu. Ini cuma dikategorisin gitu sih, dikategoris doang. Personal pronoun itu kayak I, me, she, her, he, him, they, them, it, we, us. Tapi ini nggak penting itu sih kayak. Terus ada relative pronoun kayak that, what, which, whom. Ini buat pertanyaan gitu ke beberapa, tapi kalau di normal conversation juga kita pakai. Misalnya the woman who called earlier didn't leave a message, bla bla bla. Jadi kayak gitu deh. Dan itu juga beda lagi kayak whom itu beda. Nah, whom ini udah beda lagi. Ini udah beda lagi. Who itu subject pronoun. Jadi kayak in subjective case just like I, he, they, we. Whom itu object gitu loh. Whom itu object basically lah. Jadi kayak me, him, her, them, us gitu loh. Jadi kayak intinya gini deh, simpelnya. Who itu subject. Whom itu objective case. Subject gitu lah.
Simple gitu. Whom itu objek pronoun, sedangkan who itu adalah subjek pronoun. Gitu deh. Anyway, he who should not be named. Ya benar. Who shall not be named sih. Bukan who should not, tapi he should not bisa juga sih. Oke, lanjut. Jadi kayak ada juga demonstrative pronoun. Jadi kayak mereka tuh langsung point out exactly, directly antecedentnya tuh apa, atau udah replace one that has already been mentioned gitu lah. Jadi kayak that, this, these, and those gitu. Dan lain-lain gitu lah. She looked at the envelope and said, this has no return address, we better add one, blah blah gitu lah. Terus ada indefinite pronouns juga, one, other, none, some, anybody. Jadi kayak pronoun tuh banyak. agak ribet, tapi pelan-pelan pasti bisa lah. Itu kenapa aku ngasih quizzes kan. Kurang lebih gitu lah. Kayak kan udah get, kayak apa sih namanya, get a picture of pronoun tuh apa kan ya. Sebenarnya ada tabelnya juga. Nanti aku, itu sih, ada sih aku udah pernah send di materi English Marathon juga, tapi ya kurang lebih kayak gini lah. Di tabel ini basically kayak sums up pronoun tuh apa aja dan digunainnya buat apa gitu lah. Terus kalau ada apa sih pronoun genre bla gitu lah. Jadi gitu. Jadi ngerti gak guys? Ketik ITB kalau ngerti. Kalau kan udah ngerti pronoun, ketik ITB. Nah, pasti ada nanya kan, Kalian, ini kita ngapain udah belajar hal basic kayak gini? Aku tuh udah terlalu jago buat ini. Mungkin aja gitu kan. Mungkin aja mikirnya kayak, mungkin aja kan. Kayak gitu. Ini, apa sih namanya bentar? Oh ini types of credit. Ini kapan-kapan aja lah. Kayaknya itu kapan-kapan. Gue gak mau nakutin. Oke, anyway. Mungkin kalian kayak nanya, kayaknya ini gampang banget gitu loh. Emang gue perlu ya belajar semua ini gitu kan? Gue aja mikir gitu kan, bisa aja. Nah, menurut aku ini penting buat kalian at least tahu the basic of subject, subject, predikat, sama pronoun. Karena ini yang bakal ngebentuk basic kalian ketika kalian ngejawab reference question. Oh iya, hilang ya? Oh my god. Thank you udah bilang. Bener-bener. Oh hilang screen-nya tolong bilang guys. Ini iPad emang agak ngeselin ya. Oke dah. Karena itu bakal jadi basic kalian buat jawab reference question gitu lah. Jadi kayak reference question itu apa sih? Reference question. Oh my god. I hate typing on this. Reference question itu apa sih? Nah, reference question tuh kayak, ya dia basically nanya apa atau siapa yang lagi diomongin gitu lah. Jadi kayak reference question asked about what noun, apa sih called the referent or pronoun or some other expression refers to. Jadi kayak ini ada di simak, ada di utuh, ya tergantung, cuman kayak di SNB itu juga mungkin ada, tergantung sesi kalian obviously lah. Aku gak bisa jaminin gitu lah, tapi ini, nah di sini kan literally dia bilang kayak ya di TOEFL juga ada kayak reference questions, blah blah, dan itu ya intinya tuh mereka nanyain apa yang lagi diomongin dan siapa. Misalnya mereka mungkin nanya kayak what does they refers to, kayak they itu dalam kalimat ini refers to apa, dia tuh lagi ngomong siapa, jadi they itu siapa. Jadi kalau dengan kalian tahu subjek predikatnya, terus kalian tahu pronoun, kalian bisa lebih gampang buat kayak identify, oke, yang dia lagi nanyain itu adalah ini jawabannya gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, bukan DWU aku without somewhat so. So, aku mau mati. Wait, aku mau sambil.
Nanti kita lakuin apa? Quizzes. Kalian maunya berapa soal? Kita bakal ngelakuin 1 kuisis subjek predikat sama 1 kuisis pronoun. Kalian mau berapa soal nih? Ini ada request buat kayak berapa soal ngerjainnya. Oke. Tapi ya 30 buat subjek predikat, oke nggak? 30 buat subjek predikat. Oke nggak tuh? Oke. Bentar ya, aku set up dulu quizesnya. Biar enak. Terus kita sambil ingin lagu. Nah, aku ini quizesnya. Aku quizesnya di itu jadi di laptop. Biar enak. Subjek. Sambil ini lagu deh. Sambil ini lagu, bentar. Aku turun dulu yang ini. Jangan deh. Yang ini aja. Subjek predikat. Ini lagu deh. Check screen. Tunggu. Oh ya Kaja, stop dulu recordnya, maaf. Stop dulu recordnya.